Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Hasna Lutfian dalam acara Ngopi Lestari. Ngobrol pakai solusi untuk hutan lestari. Hari ini saya kedatangan tamu spesial, Wakil Bupati Kabupaten Jombang, Bapak Sumrambah, dan Administratur Perhutani KPH Jombang, Bapak Mukhlisin. Mari langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai bersama beliau. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Asna. Bagaimana Bapak, sehat selalu? Alhamdulillah. Luar biasa berkah. Luar Tambah biasa. subur kita. Baik Bapak, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai hutan sebagai sumber ketahanan pangan. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan sebenarnya apa Bapak fungsi hutan sebagai sumber ketahanan pangan dan kehidupan? Monggo Bapak Sumrambah untuk menyampaikan terlebih dahulu. Ya, jadi alhamdulillah dengan kebijakan baru dari Kementerian LHK ya, sebenarnya ada fungsi tambahan dari keberadaan hutan kita. Selain fungsi ekologi, itu adalah juga untuk memperkuat ketahanan pangan kita dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat desa hutan, sehingga masyarakat desa hutan di sela-sela sambil menunggu pohon ini menjadi besar, mereka bisa menanam jagung, mereka bisa menanam tebu. Beraneka ragam nggih Pak, berarti yang ditanam mereka. Dan alhamdulillah di Jombang ini luar biasa. Karena LMDH masyarakat di sekitar desa hutan ini begitu luar biasa. Ada dari Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Musian, kemudian Kecamatan Kapuh, kemudian sampai ada Kudu juga, kemudian ada Pelandaan. Ini berkembang luar biasa. Pada musim-musim kayak gini, misalkan gitu, jagung begitu luar biasa produksi mereka. Dan alhamdulillah hari ini juga dalam rangka untuk memperkuat kebutuhan gula nasional, teman-teman LMDH bekerja sama dengan perhutani juga mulai mereka menanam yang namanya tebu. Ini luar biasa. Ya, dan itu udah berjalan sekian tahun dan ternyata hutan ini tetap fungsi ekologinya dapat, tapi pada satu sisi ini juga untuk memperkuat ketahanan pangan. Dan yang ketiga, ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Monggo Bapak Mukhlisin menyampaikan kalau dari versi Bapak nih, bagaimana Pak? Jadi beliaunya itu sudah cukup sempurna. Karena beliaunya itu sebenarnya adalah seorang forester sejati. Jadi tadi bagaimana fungsi hutan secara ekologi telah disampaikan oleh beliaunya juga. Kebijakan perhutani memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam kelembagaan LMDH, yang mana LMDH ini telah disupport oleh luar biasa oleh pemerintah Kabupaten Jombang. Matur nuwun sangat. Dan LMDH itu pertama kali lahir di Jombang. Betul. Loh. Kongres LMDH pertama itu di ini, Jombang. Iya. Kongres LMDH pertama itu ada di Jombang, dan itu adalah fasilitasi pemerintah Kabupaten Jombang saat itu. Artinya tadi beliaunya telah menyampaikan bagaimana hutan sebagai fungsi ketahanan pangan itu cukup support banget, cukup memberikan dampaknya luar biasa. Dan dari total untuk yang masuk KPH Jombang itu ada 23 desa, 23 LMDH di 6 kecamatan nyebar, dan itu keluasannya variatif sehingga produksi dari kegiatan agroforestrinya baik itu mulai jagung termasuk kopi yang notabene ada produk khusus di Wonosalam yaitu kopi Excelsa yang ini saat ini sedang booming lagi digemari oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Termasuk yang terakhir tadi kita ini sebagai hutan sebagai support untuk sumber ketahanan pangan, kita di luar dari LMDH mengembangkan yang namanya tebu di sela-sela,
kita lagi coba untuk agroforestry tubuh mandiri, dan ini atas support juga pemerintah Kabupaten Jombang, dan di situ masyarakat juga mendapatkan sharing nilai tambah yang luar biasa termasuk pemberdayaannya. Mungkin itu Mbak Asna. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, apa saja manfaat langsung dari hutan bagi kehidupan masyarakat sekitar hutan? Tentunya luar biasa ya. Kita ini terbagi menjadi dua Jombang ini. Jombang sebelah utara dan Jombang sebelah selatan. Terutama Jombang sebelah selatan ya. Ini di Kecamatan Wonosalam, di Kecamatan Mojoagung, di Kecamatan Mojowarno, dan sedikit Bareng. Ada 4 kecamatan ya, yang ada di bawah wilayah administrator teman-teman KPH Jombang. Ini memegang peran yang luar biasa. Karena apa? Karena sumber mata air yang itu akan nyampe ke kota sebagai kebutuhan air bersih itu disuplai dari wilayah hutan yang ada di wilayah selatan. Sehingga kemudian kita pemerintah kabupaten alhamdulillah bisa bekerja sama dengan teman-teman perhutani. Benar-benar kita bagaimana ruang ekonomi ini tidak mengalahkan ruang ekologi. Ya. Artinya ini bisa berjalan secara bersamaan. Sehingga kemudian akhirnya kita coba kembangkan, pada satu sisi kita tetap menghormati masyarakat sekitar desa untuk tetap mereka bisa berproduksi secara ekonomi. Pada satu sisi bagaimana mata air kita bisa tetap terjaga. Ya. Alhamdulillah ini semua sudah berjalan. Ini artinya realitas lapangan sudah kami lakukan bersama. Nah ini Bapak, saya sempat mendengar bahwasannya Jombang akan menanam hutan bambu. Apakah benar Bapak info yang saya dapat? Oh iyalah, sebenarnya itu udah kita mulai 2 tahun yang lalu Pak DM. 2 tahun yang lalu kita coba di Sumberpoto. Di salah satu titik sumber air di mana wisata Sumberpoto. Iya. Belum pernah ke Sumberpoto. Belum Bapak, saya ingin ke sana sebenarnya. Iya, Sumberpoto itu dekat dengan tanah kelahiran saya. Iya. Jadi ini adalah tempat wisata satu-satunya dulu. Jadi kalau kita pacaran dulu itu di Sumberpoto. Sumberpoto ini begitu berhasil, akhirnya kita lewat APBD kita alokasikan di tahun 2022 ini kita akan mencoba untuk melakukan perlindungan di 4 wilayah mata air. Masing-masing wilayah kita akan agendakan untuk 5 hektar hutan bambu. Mengapa Bapak memilih hutan bambu sebagai warna wisata itu Bapak? Ya, hutan bambu yang itu lainnya, menurut gitu? Maha Guru itu adalah mampu untuk menyimpan air. Sehingga kita berharap dengan 5 hektar yang kita mulai ini bisa menjaga debit air yang ada. Sebenarnya pada tahun 2000, periode 2003-2008, pemerintah Kabupaten Jombang udah memulai di wilayah di atas Carangpulung, di atas Pangkungan. Itu ada sekitar kalau salah 70-80 hektar Sumber jalin. ya. Itu yang kemudian kita tata menjadi kawasan hutan lindung, dan alhamdulillah itu bisa menghasilkan 2-3 mata air. Wah, hari ini. Banyak sekali ya Pak? Iya, luar biasa. Iya. Sejauh mana sih Pak masyarakat di wilayah Jombang dengan ketergantungan terhadap hutan? Loh, iya jelas dong. Artinya kita ini satu, sudah saya katakan tadi, bahwa yang namanya kota Jombang ini PDAM-nya itu banyak disuplai dari sumber mata air yang ada di wilayah Wonosalam. Tepatnya sebenarnya bukan Wonosalam sih, tepatnya itu sebenarnya dari Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, dari sumber Pandan Sili kalau nggak salah. Itu paling banyak dari situ. Kemudian kedua, bahwa kita ini terus terang, kita ini di 2 kutub wilayah. Artinya
keberadaan hutan yang di wilayah baik utara maupun di wilayah selatan ini benar-benar menjaga ruang ekologi kita. Ruang ekologi kita, dan itu sangat terasakan karena kita ini hampir seluruhnya ini, kita 60% ini wilayah agraris, Bu. Keberadaan air menjadi sangat penting bagi kehidupan pastinya. Saya ingin menanyakan ke Pak Mukhlisin. Nah, kalau boleh tahu Bapak, bagaimana pengelolaan hutan saat ini oleh instansi yang berwenang mengelola hutan? Jadi gini, kalau untuk bagaimana kegiatan pengelolaan hutan yang ada di sana, yang pasti dalam kegiatan pengelolaan hutan ini tadi beliaunya telah menyampaikan juga, kita telah melakukan kegiatan pengelolaan dengan konsep bagaimana sinergi dengan multi stakeholder serta pemberdayaan masyarakat. Sebagai bentuk konkretnya, bagaimana beliaunya tadi menyampaikan di tahun 2003 bahkan sudah mulai, dan di 2022 kemarin atau akhir 2021 kita itu terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Jombang yang telah support, ada alokasi APBD untuk melakukan perbaikan sumber mata air yang notabene dengan tanaman bambu tadi. Kenapa bambu dipilih? Tadi aspek konservasinya kena, kan gitu ya, bagaimana dia bisa menciptakan sumber mata air atau makin memperkuat. Secara ekonominya ke depan bambu petung bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari bahan baku, contoh untuk bahan baku seperti gubuk, atau bahkan mungkin industri Cina itu telah mengembangkan sebagai bahan baku industri kain. Jadi di Cina telah melakukan itu. Artinya untuk apa? baju juga ya Pak? Iya, jadi artinya apa? Ke depan kita itu secara ekologi kena, ekonominya ke depan bagaimana itu kena. Dan bagaimana pengelolaan hutan itu tadi yang tadi saya sampaikan, sinergi Perumperhutani sebagai BUMN yang diberikan kewenangan untuk mengelola hutan yang ada di Jawa ini, wabil khusus Jombang, kita telah melakukan sinergi yang cukup bagus dengan pemerintah Kabupaten Jombang, termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakatnya. Sehingga tadi beliaunya menyampaikan, awalnya mungkin banyak sumber mata air yang mati di wilayah hulunya Wonosalam atas sana, Bareng dan sekitarnya, itu timbul ada tambahan sumber mata air baru yang notabene bisa memberikan manfaat dampak untuk bagaimana pengairan pertanian di wilayah hilirnya. Dengan seperti itu hulu dilakukan perbaikan secara ekologi, maka sisi pertaniannya itu kena juga. Karena apa? Salah satu sumber utama bagaimana kita bisa melakukan eksplorasi tanaman pertanian pastinya kan air, kan gitu ya. Sehingga hutan atau tata kelola hutan yang dilakukan oleh Perumperhutani sinergi dengan pemerintah daerah, masyarakat dan lain sebagainya, alhamdulillah saat ini berjalan cukup bagus. Jadi seperti itu. Nah Bapak, sejauh mana kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan? Nah, iyalah, kalau sudah bencana kayak gini kan mulai tersadar gitu. baru. Wah, mulai tersadar, oh ternyata hutan itu penting. Oh, ternyata menanam pohon itu penting. Oh, ternyata kita menjaga kelestariannya itu ternyata juga bermanfaat gitu kan. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu kan udah ada pohon besar ya ambil. Saya itu paling nggak enak sama Pak Perhutani. Saya itu paling nggak enak sebenarnya. Wilayah kami yang Wonosalam itu, yang terutama Desa Pangklungan ini kan berbatasan sama Tahura. Betul. Tahura Air Surya. Iya, Tahura Raden Surya. Ya. Itu kan daerah situ kan terkenal bambu petungnya. Betul. Terkenal bambu petungnya. Sehingga seringkali itu ditangkap masyarakat Pangklungan ngambil rebungnya petung daerah hutan lindung gitu kan. Itu kan dulu terkenal, bahkan katanya itu kan rebung yang di Lumpia Semarang itu banyak diambil utamanya dari Pangklungan atas. Lah kemudian akhirnya kita berpikir kayak gini, loh daripada nyuri kenapa enggak tanam sendiri, budidayakan sekali. Kenapa enggak menjadi budidaya sendiri? Kenapa kemudian kita harus seperti itu terus? Oh, satu sisi misalkan di sebelah Pangklungan itu ada namanya Desa Sumberjo.
Sumberrejo ini namanya sumber rejo, sumber yang begitu banyak. Ya. ya. Dulu pada tahun 80-an ini ada 14 mata air di desa Sumberrejo. Sekarang tinggal 2. Karena kenapa itu, Bapak? Kenapa? Ya hutan yang tidak Dikelola, jaga, ya. hutan yang tidak dilestarikan. Ya, kemudian inilah yang menimbulkan kesadaran hari ini wilayah Wonosalam ini masyarakatnya mulai mereka terpanggil untuk kemudian mereka melakukan kegiatan. Kita dengan teman-teman perhutani ada namanya permata, perlindungan mata air. Tiap bulan 12 orang Wonosalam ramai-ramai ke gunung, ke hutan, mereka membawa bibit tanaman sendiri-sendiri, mereka akan tanam di sana. Alhamdulillahnya kesadaran orang Wonosalam ini ternyata diikuti juga oleh orang-orang bawah. Akhirnya para orang yang mulai sadar, oh penting hutan itu, oh ternyata kita kalau hutan gundul yang bawah itu banjir. Oh kalau hutan gundul yang bawah nggak ada airnya. Jadi berbondong-bondong untuk menanam itu Akhirnya tadi. sekarang Lamban Laun kemarin ikut ya kita ya. Lamban Laun akhirnya itu menjadi agenda tahunan. Wah, Menjadi agenda tahunan. Dan semoga ini terus berlanjut kesadaran ini. Ya kita ini kan manusia. Lek gurung kejadian kan nggak akan sadar. Perlu diingatkan. Oh iya, Diingatkan oleh Allah. Nah, tadi sempat menyampaikan juga ada lembaga masyarakat desa hutan di wilayah Kabupaten Jombang. Apa Bapak fungsi LMDH di daerah tersebut? Sebenarnya ginilah, bahwa orang akan berkehidupan menempati sebuah daerah itu pasti mereka tidak hanya sekedar tinggal, tapi mereka adalah orang yang akan berkegiatan ekonomi di daerah tersebut. Lah, dulu hutan kita rusak karena mereka tebangin. Lah, Ya. supaya ini tidak rusak lagi berarti bagaimana melibatkan mereka di dalam menjaga hutan, tapi ruang ekonomi juga tetap berjalan. Akhirnya mereka di sepadan tepi hutan terutama itulah mereka kemudian digunakan untuk bercocok tanam sambil mereka tetap melakukan merawat tanaman yang dilakukan oleh teman-teman perhutani. Sebenarnya LMDH ini fungsinya apa? Biar pesanggem-pesanggem itu terorganisir, pesanggem-pesanggem ini bisa diarahkan, pesanggem-pesanggem ini bisa diajak untuk melakukan kegiatan ekonomi sambil untuk melakukan proses menjaga hutan kita. Ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk manfaatnya Bapak, manfaat apa yang diperoleh dengan adanya LMDH itu tadi? Secara legal mereka mendapatkan perlindungan untuk melakukan kerjasama Akses dengan perhutani, pemanfaatan. pemanfaatan terhadap lahan. Tapi pada satu sisi juga manfaat mereka dengan LMDH, perhutani bisa melakukan pengawasan secara langsung, mengorganisir mereka agar mereka tidak menjadi liar. Yang susah kan melawan pesanggem liar ya Pak ya. Nah, itu bagaimana Bapak untuk mengatasinya? Ini jagonya. Jadi gini, konsep-konsep bagaimana kita itu untuk menata atau mengelola pesanggem-pesanggem ini, yang pasti tadi bagaimana mereka terwadai oleh yang namanya LMDH. LMDH di sini untuk mudah mengorganisir lagi itu ada yang namanya pokja-pokja. Pokja itu bisa per peta atau per dusun, yang mana di situ ada ketua pokjanya. Nah konsepnya bagaimana? Pada saat kita keterbatasan petugas, kita keterbatasan bagaimana menyampaikan, mengumpulkan orang, bisa bayangkan dalam satu desa ada 500 orang dalam satu momen, apalagi di masa seperti ini kan gitu ya. Yang pasti yang kita kumpulkan adalah tokoh-tokohnya, ketua LMDH, pengurusnya ini dan lain sebagainya. Program ini kita sampaikan bagaimana fungsi manfaat hutan,
bagaimana mereka bisa manfaatkan dengan benar kan gitu ya. Lah mereka itu nanti akan menurunkan ini tadi, akan menginfokan kepada segenap jajarannya sehingga mereka akan paham, mereka akan mulai menyadari tentang bagaimana mereka boleh mengakses kawasan, mereka boleh memanfaatkan kawasan, tapi mereka juga harus tetap memperhatikan bagaimana jaga tegakan tadi harus tetap ada, kelestarian hutan harus tetap terjaga. Jadi mungkin seperti itu. Nah, ini sejauh mana Bapak LMDH dalam melakukan kontribusi untuk pengelolaan hutan? Ya, artinya gini loh. Yang dulu misalkan si A menjadi pesanggem biasa, mereka itu liar, kemudian mereka merusak gitu kan. Sekarang kemudian mereka ojo merusak sama perhutani, tanamin peta ini yang kosong sambil aku tak nanam, ini rawatan tanamanku, kamu boleh nanam di sela-sela ini. Dan alhamdulillah dengan keberadaan LMDH, pemerintah pusat juga memberikan fasilitasi. Misalkan sekarang ini mulai dibangun, ada LMDH wilayah desa Wonokerto katakanlah. Wonokerto itu Poloyanto ya, mantan Poloyanto itu mulai ditata. Kamu nanam yang namanya tebu. Kemudian pemerintah memberikan fasilitasi. Ada tebu. Kemudian ini butuh akses keuangan, kita jalinkan dengan yang namanya Kurtani, dengan perbankan yang ada. Ini butuh dengan akses terhadap PG, kita bangunkan. Hal seperti itu ini menjadi nilai tambah ketika mereka berorganisasi. Jadi mereka tidak lagi habitnya merusak hutan, tapi justru hari ini memanfaatkan hutan dengan teratur, dengan tertib, tanpa mereka melakukan pengerusakan. Jadi seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan Bapak, mari kita ngopi santai dulu. Ini keburu dingin Bapak. Ini kopi mana? Ini kopi Excelsa Wonosalam. Kalau Excelsa Wonosalam saya mau. Kalau nggak Excelsa Wonosalam nggak mau saya. Selamat menikmati Bapak. Keburu dingin soalnya. Oh ya. Ini madu mana Pak? Madu perhutani ini Bapak. Perhutani mana ini? Tadi yang saya dengar ini asli dari Perhutani perhutani, Jombang. tapi perhutani dari Jombang. Oh, Apakah iya. benar Pak Muklismin? Oh iya. Iya. Di sana Benar, karena Pak. banyak juga. Ini dari penyulingan Wonosalam ya ini? Penyulingan Wonosalam. Luar biasa. Jadi dengan rendemen terbaik Pak. Iya, madunya enak, saya sering dikirimin. Kalau saya puji terus itu kan kirimannya saja. Mari kita lanjutkan ngobrol santainya Bapak. Iya sebentar. Ini kopi Excelsa. Kopi Excelsa sebenarnya kan di dunia ini ada kopi Robusta, Arabica, ini Excelsa. Excelsa ini tipikalnya paling unik karena ini tinggal 2%. Dan ini ada di Wonosalam dari Jombang. Jadi kalau ingin nikmatin kopi Excelsa, datang ke Jombang. datang gitu ke kan? Jombang. Iya. Yuk. Oke. Saya ingin menanyakan Bapak, kebijakan apa saja yang diberikan oleh regulator? Nah, pemerintah Kabupaten Jombang sinergi dengan Perum Perhutani yang pastinya dalam hal ikut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi gini, kami sering dengan perhutani memberikan bantuan kepada teman-teman LMDH. Apakah ini bibit jagung, apakah ini memberikan fasilitasi mereka terhadap yang namanya permodalan. Pada tahun 2019 kalau nggak tahun 2020 lewat APBD kita 2019 ya. 2020. 2019 awal sebagian itu di 2020 kami memberikan seluruh LMDH fasilitasi permodalan tanpa terkecuali. Ada sih yang belum. Ya, waktu Tinggal itu, dua desa Tanjung Wadung sama Pojok Klete, Pojok Klete. iya yang belum. Tapi yang lain kami kasih akses permodalan dan itu luar biasa berkembang.
Iya. menjadi simpan pinjam. Dan sekarang ini yang coba kita bangunkan adalah bagaimana kita mengkonsep yang namanya LMDH Makmur. LMDH Makmur itu apa? Bagaimana LMDH mampu menjadi korporasi pertanian di masing-masing wilayah. Masing-masing Akses permodalan kita kasih, maksudnya akses terhadap perbankan yang sangat mudah, bunga murah, cara pembayaran yang relatif lebih ringan. Iya. Kemudian kedua, kita akseskan terhadap yang namanya perolehan pupuk. Kita akseskan terhadap yang namanya asuransi. Kita akseskan juga terhadap yang namanya off-taker. Ini jadi satu kesatuan. Nah, inilah yang kita bangun. Dan ini kita mulai. Ini luar biasa. Pak DM ini susah saya carinya. Setiap saya telepon di mana? Di hutan. Nah, saya di mana? Di hutan. Luar biasa. Karena keliling terus. Karena ini berburu dengan waktu. Kita pingin secepatnya masyarakat desa hutan yang biasa disebut sebagai kaum marginal ini bisa terang secara ekonomi. Nah, Bapak, saya ingin menanyakan untuk jenis tanaman. Biasanya jenis tanaman apa saja, Bapak, yang ditanam di kawasan hutan daerah Jombang? Nanyanya ke saya atau nanya ke Pak ADM? Untuk dua-duanya monggo Bapak. Ya Pak ADM dulu lah pemangkunya gitu kan. Monggo Bapak. Jadi gini, kalau untuk tanaman kehutanan kita yang pasti ada klaster jati, ada juga ada klaster rimba, itu ada pinus, ada mahoni, ada sengon dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan agroforestry-nya, tanaman pertanian, mulai dari padi, jagung, ya kan, jadi padi gugu itu yang beraneka ragam ya Pak? Beraneka ragam. Yang pasti situasional untuk tanaman pertanian. Artinya situasional itu geografis sana. Betul, dan sesuai dengan ketinggian, sesuai dengan bagaimana kesuburan mereka itu juga memungkinkan untuk tanam. Contoh, tadi Pak Wabub telah menyampaikan di sela-sela tanaman kehutanan, sambil merawat menjaga tanaman kehutanan tadi, masyarakat bisa manfaatkan yang namanya tanam palawija. Pada saat nanti ini sudah mulai rimbun, tanaman tumbuh dengan bagusnya tanaman kehutanan, mereka kan akan ternaungi. Pada saat ternaungi, jagung pasti itu kan tidak akan tumbuh bagus. Maka apa? Saat ini di wilayah Wonosalam, di wilayah Bareng Atas dan lain sebagainya, Kecamatan Bareng, ini ada yang namanya dibudidayakan tanaman talas bening. Ya, talas. Yang mana notabene ini adalah ekspor sebagai bahan baku rokok kan gitu ya. Betul. Ini yang bernilai ekonomis cukup tinggi. Ini sedang dicoba dikembangkan oleh masyarakat. Begitu pula ada tanaman porang. Artinya apa? Jenis tanaman ini situasional, sesuai dengan tempat tumbuh, serta bagaimana tanaman ini yang ada simbiosis mutualisme dengan tanaman kehutanan. Jangan sampai nanti tanaman sudah mulai tumbuh bagus, mereka rempes hanya untuk sebuah jagung. Maka tadi sisi ekologinya nggak kena. Dengan tanaman yang tumbuh bagus itu Bapak, menggunakan pupuk apa? Kalau untuk variatifnya, kan gitu ya, mungkin kita nggak sebut merek ya kan gitu ya. Iya. Tapi bagaimana jenis pupuk-pupuk yang notabene cocok. Tapi di sana kita itu lagi disupport oleh Pak Wabub ini, disinergikan dengan program Makmur kan gitu ya. Dengan program Makmur, beliaunya ini membawa program Makmur yang mana tadi akses ada kurnya, ada bagaimana pupuknya, ada off-takernya. Itu kita pakai salah satu produk pupuk Indonesia. Iya. Ya kan, salah satu pupuk produk Indonesia yang notabene cocok untuk di tanaman-tanaman di sana. Mungkin itu Mbak Asna. Nah, untuk kegiatannya apa saja Bapak yang sudah dilakukan dengan LMDH di daerah Jombang? Cukup banyak banget. Jadi LMDH atau waktu itu pengelolaan hutan bersama masyarakat pertama kali diluncurkan tahun 2000, itu sinergi Perum Tani dengan pemerintah daerah. Waktu itu era Kang Masnya beliaunya, yaitu Pak Yanto, yaitu yang menginisiasi bapaknya LMDH gitu ya, Pak Yanto itu kita LMDH itu diajak bareng Pak, mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan panen. Artinya apa? Masyarakat pada saat contoh nih, tanaman tepi ini cocoknya apa? Mereka diajak diskusi, diajak merencanakan. Oh, ini untuk tanaman jadi tidak ini sembarang komoditas yang ditanam ya tidak Pak? serta-merta. Nah, untuk komoditas andalannya apa saja Pak? Untuk komoditas andalan, kalau untuk tanaman-tanaman yang itu masyarakat kan gitu ya, untuk di wilayah atas Wonosalam itu adalah tanaman kopi, akan gitu ya. Tadi ada kopi excelsa, yang itu notabene khas Wonosalam.
Selalu gitu ya. Excelsa gitu Pak. Excelsa itu banyak yang Excelsa kan gitu ya, karena di sana khas kan itu. Terus untuk bagaimana tanaman-tanaman di lokasi KPS, saat ini banyak dibudidayakan durian. Yang notabene sudah ada durian durian Wonosalam itu juga khas. Ya. Kan gitu. Makanya Mbak Sena perlu berkunjung ke sana kan Nah, gitu. saya ingin ikut sekalian Pak. Ini Pak Wagub yang akan ini. Kita bisa, wah, luar Durian biasa. Wonosalam kan katanya orang-orang itu durian musangking kayak durian apa duri hitam atau apa, itu nggak ada apa-apanya Nggak ada dibandingkan rasanya. durian Wonosalam, Wonosalam. durian jenis biduk. Wah, legitnya, pahitnya. Ini udah berapa bulan kali ya? Iya. Nyenengan di Jombang itu berapa bulan? Alhamdulillah tidak terasa itu 12 bulan Pak Wagub. 12 bulan. Udah Penaman berat badan berapa? Ini udah tambah berat badan 5,7 on Mbak. Baik Bapak. Jadi seperti itu. Itu salah satu jenis. Dan Pak Wagub ini sangat detail, beliaunya tuh sangat paham. Wah ini bukan durian khas Wonosalam ini. Pada saat seperti ada, makanya ini lagi intens. Kita lagi banyak mengembangkan. Kita dorong masyarakat pada lokasi-lokasi KPS, kawasan perlindungan setempat, itu dengan nanam yang namanya tanaman-tanaman durian. Pak, bibitannya kayak gimana itu Bapak? Ya di Seperti sana ini durian kan itu. teman-teman perhutani bekerja sama dengan teman-teman lokal. Ada banyak aktivis yang mereka bergerak di dalam permurnian durian. Betul. Apa istilahnya top walking ya, Ya. top walking yang dilakukan oleh teman-teman kelompoknya Pak Mahfud, Sutio, macam-macam itu kan mereka jalan itu binaannya perhutani. Dan alhamdulillah hari ini kalau kita ngomong durian lokal yang mahal itu salah satunya adalah durian Wonosalam. Baik itu bidu, baik itu merica, baik itu elang atau apa, itu menjadi salah satu durian yang hari ini banyak diburu oleh para penggemar durian. Karena masih terbatas. Oh iya. Masih belum. Saya juga baru dengar ini tadi Bapak, yang durian seperti itu. Asli mana? Ponorogo saya Bapak. Oh, bilang sama Pak Bupati Ponorogo gitu kan. Kalau durian ngebel dibandingkan durian Wonosalam, jauh, udah jauh. Bapak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Upaya apa saja yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Jombang, Perhutani, dan LMDH dalam upaya kelestarian hutan? Beliaunya dulu. 3 ruang ini, baik itu pemerintah daerah, perhutani, dan LMDH ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Iya. Kalau boleh diistilahkan, ini trisula untuk menjaga kelestarian hutan. Udahlah, semua orang mengatakan, dari katakanlah ada misalkan gini, ada jalan kedamaian. Kita yakin dengan jalan kedamaian. Jalan kedamaian disebut Trihita Karana, bahwa harmoni terhadap alam, harmoni terhadap sesama manusia, harmoni dengan Tuhan Sang Pencipta. Di dalam Islam ada hablum minallah, ada hablum minanas, ada hablum minallah, sama. Kalau udah berbicara tentang bahwa itu kita yakini sebagai jalan kedamaian, jalan untuk manusia bisa menjadi lebih baik, maka jangan lepas yang salah satunya yang sering dilupakan adalah hablum minallah, menjaga alam kita. Ketika berbicara menjaga alam, pemangkunya pasti pemerintah daerah, pemangkunya pasti perhutani, dan subjeknya adalah masyarakat desa sekitar hutan. 3 ini tidak bisa dipisah. Jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Sumrambah dan Bapak. Mungkin menambahkan. Ya. Bapak. Kalau tadi beliaunya itu ada trisula kan gitu ya. Yang pasti bagaimana untuk menjaga agar hutan ini tetap lestari kan itu ya. Kita itu dikenal dengan 3P. Apa itu Bapak 3P? Planet, people, Planet, people, profit. Atau istilahnya ekologi. Nggih. Terus selanjutnya adalah bagaimana sosial, terus di situ ekonomi.
saling Dengan 3 subjek Sama. tadi, ada yang namanya ada perhutani, Pemda, dan masyarakat. Nah, fungsi 3 ini harus jalan bareng. Iya. Tidak bisa kita ngotot dengan ekologinya sendiri, dan tidak bisa juga ngotot dengan sosialnya sendiri atau ekonominya sendiri. Pada saat nanti ini 3P-nya ini kena, planetnya, ya atau people-nya, terus selanjutnya profitnya atau ekonominya jalan bareng, bagaimana ini harus sinergi bareng. 3 pihak tadi bersinergi menuju ke pulau yang disebut yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Pada saat nanti 3 pihak ini sinergi terus terbangun dengan baik, maka insya Allah yang namanya cita-cita mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera itu tidak hanya isapan jempol, melainkan bisa menjadi kenyataan. Jadi seperti itu, Mas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Sumrambah atas Sama-sama. kehadirannya, Bapak Muklisin atas Sami-sami, Mbak. Sama-sama. dalam acara Ngopi Lestari sore hari ini. Demikian Ngopi Lestari sore hari ini mengenai hutan sebagai ketahanan pangan. Semoga perhutani tetap maju dan menjadi kebanggaan kita semua. Salam lestari. Lestari. Jombang Santri.